Selamat pagi, Mbak. Pagi, Sus. Bagaimana kabarnya? Baik, Sus. Apakah masih ingat saya? Masih, Sus. Baik. Di sini saya akan melakukan terapi dengan rawat jalan hari ketiga. Boleh saya tahu bagaimana kabar dan perasaan Mbak hari ini? Sudah lebih lega dari sebelumnya, Sus. Baik. Apakah Mbak sudah mencoba teknik yang saya jelaskan kemarin sesuai dengan waktu yang direncanakan? Sudah, Sus. Terima kasih banyak, Mbak. Saya senang sekali mengetahui bahwa Mbak sudah mulai menerapkan teknik tersebut. Ini sebuah perkembangan yang sangat positif. Ayah Mbak menyampaikan bahwa sudah mulai terlihat ada perkembangan dalam mengelola emosi. Sejauh apa Mbak bisa melakukan teknik-teknik yang sudah saya ajarkan sebelumnya? Sudah cukup jauh, Sus. Baik. Apakah Mbak bersedia melakukan teknik yang sudah saya ajarkan ketika emosi tersebut muncul? Iya, Sus. Seberapa sering Mbak melakukan teknik yang sudah saya ajarkan? Cukup sering, Sus. Baik, saya lihat Mbak sudah mampu mengulangi kembali teknik yang saya ajarkan sehingga sudah ada kemajuan dalam mengendalikan emosi. Hari ini saya ingin mengajak Mbak bagaimana cara menyampaikan rasa marah secara verbal tanpa menyinggung orang lain, misalnya dengan nada bicara yang tenang. Baik, Sus. Untuk waktu berbincang-bincang mau berapa lama Mbak? Bagaimana jika 10-20 menit? Baik, Sus. Baik. Untuk tempatnya Mbak berkenan di mana? Di ruangan ini saja, Sus. Baik, apakah Mbak bersedia? Bersedia. Baik. Tindakan verbal dalam mengungkapkan dan mengelola rasa ini adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang digunakan untuk menyatakan, membagikan, atau mengklarifikasikan perasaan, emosi, atau marah. Jadi, tujuannya untuk mengelola emosi tersebut dan mencari solusi untuk situasi memicu kemarahan. Yang dibutuhkan saat ini hanya ketersediaan Mbak untuk berlatih, mendengarkan, dan mencoba teknik-teknik yang sudah saya ajarkan kepada Mbak. Baik, Sus. Pertama, Mbak bisa membayangkan situasi yang biasanya membuat Mbak kesal atau marah. Baik, Mbak. Sekarang coba bayangkan situasi yang biasanya membuat Mbak kesal atau marah. Sus. Kalau sudah terbayang, saya ingin Mbak mencoba menyampaikan rasa marah itu lewat kata-kata tanpa teriak atau membentak. Misalnya seperti, saya tidak suka kalau kamu bicara seperti itu. Nah, sekarang silahkan Mbak boleh dicoba. Saya di sini untuk mendampingi dan mendengarkan. Baik, Sus. Saya tidak suka kalau kamu berbicara seperti itu. Bagus Mbak, suara Mbak sudah lebih tenang. Kalau ingin diulang dengan kata-kata lain, silahkan. Baik, Sus. Kita bisa coba beberapa cara penyampaian sampai Mbak merasa nyaman. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak sudah merasa lega setelah menyampaikan perasaan tadi? Lega, Sus. Saya apresiasi karena hari ini Mbak bisa menyampaikan marah dengan cara yang baik. Saya lihat Mbak sudah mampu melampiaskan emosinya dengan teknik yang saya ajarkan. Selanjutnya, kita akan menentukan berapa kali Mbak mau melakukan latihan teknik-teknik yang sudah diajarkan dalam sehari dan kapan waktunya. Baik, Sus. Kalau nanti Mbak mulai merasa marah, coba ingat teknik-teknik yang sudah pernah kita lakukan ya Mbak. Iya, Sus. Jadi, kita masukkan ke jadwal sehari-hari. Mbak bisa melakukan cara ini kalau sewaktu-waktu ketika Mbak ingin marah. Baik Mbak, bagaimana pertemuan besok kita mengevaluasi kembali dari pertemuan-pertemuan sebelumnya agar masalah ini cepat teratasi? Baik, Sus. Baik Mbak, untuk pertemuan selanjutnya, Mbak mau jam berapa? Bagaimana jika jam 9 pagi? Baik, Sus. Baik Mbak, kita akan bertemu kembali di jam 8 pagi ya. Untuk pertemuan selanjutnya, Mbak mau ganti suasana tempat atau mau tetap di ruangan ini? Tetap di ruangan ini saja, Sus. Baik, jika tidak mau mengganti ruangan, kita ketemu di ruangan ini lagi ya. Sampai jumpa kembali besok, Mbak. Selamat siang. Siang, Sus. Terima kasih. Iya, sama-sama.